Bentar. Nah, bisa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan implementasi supervisi pendidikan. Pada mata kuliah pengolahan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Manandar MPD dan Ibu Elia Nurinda Sari MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Putri Melia Fauzia dengan NPM 2410631054 dan rekan saya. Dan saya Vanessa Azahra dengan NPM 24106310500139. Latar belakang kami mengambil materi ini karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, karena berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan sarana prasarana, tetapi sangat bergantung pada kinerja guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Namun, dalam praktiknya guru sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan metode pembelajaran, kurangnya motivasi, serta minimnya kemampuan dalam mengelola kelas dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya pembinaan yang sistematis untuk membantu guru meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya ada pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan tenaga pendidikan agar dapat bekerja lebih efektif dan profesional. Supervisi bukan sekedar pengawasan fisik, tetapi lebih kepada pengawasan akademik, yaitu membimbing, mengarahkan, dan memberikan solusi dalam proses belajar mengajar supaya tujuan pendidikan tercapai. Nah, secara etimologisnya, kata supervisi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise, yang berarti mengawasi. Super berarti lebih, sedangkan visi berarti melihat. Jadi, supervisor adalah orang yang melihat lebih jauh untuk memberikan arahan dan pembinaan. Selanjutnya, ada landasan supervisi pendidikan. Yang pertama adalah landasan ontologis. Landasan ini berkaitan dengan hakikat keberadaan supervisi itu sendiri dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah landasan epistemologis. Landasan epistemologis ini berhubungan dengan sumber pengetahuan, teori, dan metodologi yang digunakan dalam praktik supervisi. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan intuisi semata atau hanya opini subjektif supervisor, melainkan harus berlandaskan teori pendidikan, psikologi, manajemen, serta prinsip-prinsip ilmiah. Yang terakhir adalah landasan aksiologis. Landasan ini menyangkut nilai atau value dan tujuan dari pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi memiliki makna etis, yaitu bukan sekedar melakukan pengawasan, melainkan mendorong terciptanya perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama itu membantu guru memahami tujuan pendidikan secara menyeluruh. Lalu yang kedua membimbing guru agar memahami siswa beserta kebutuhannya. Yang ketiga mengembangkan kemampuan kepemimpinan guru. Yang keempat menemukan kelebihan guru dan menyalurkannya secara tepat. Lalu yang kelima memberikan motivasi kepada guru. Yang keenam membekali guru baru dengan pemahaman tugas. Dan yang ketujuh membantu guru menemukan dan mengatasi masalah siswa. Untuk fungsi supervisi pendidikan itu ada 3. Yang pertama fungsi penelitian, yang kedua fungsi penilaian, dan yang ketiga fungsi pembinaan. Selanjutnya ada prinsip dan tipe supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan menurut Purwanto dalam Arikunto, yaitu yang pertama supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Lalu yang kedua supervisi hendaknya didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sesuai dengan sebenar-benarnya terjadi, sehingga kegiatan supervisi dapat terlaksana dengan realistis dan mudah dilaksanakan. Lalu yang ketiga, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana, tidak terlalu kaku dan muluk tetapi sewajarnya. Yang keempat, supervisi hendaknya dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervis. Lalu yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya terjalin hubungan profesional antara
mensupervisi, dan pilihan yang disupervisi, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Lalu yang keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada jenis kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap yang disupervisi agar tidak menimbulkan rasa stres pada pihak yang disupervisi. Yang ketujuh, supervisi tidak dilaksanakan dalam situasi mendesak sehingga berdampak pada rasa gelisah yang selanjutnya mungkin menumbuhkan sikap jengkel, apalagi berdampak antipati dari pihak yang disupervisi. Yang kedelapan, supervisi bukanlah inspeksi, sehingga tidaklah tepat jika supervisor bertindak mencari-cari kesalahan dari pihak yang disupervisi. Yang kesembilan, supervisi adalah sebuah kegiatan yang hasilnya memerlukan proses yang kadang-kadang tidak sederhana. Lalu yang terakhir, supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Lalu tipe-tipe supervisi menurut Arikunto yaitu yang pertama, tipe inspeksi, yaitu supervisi dengan tipe ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini sangat berbeda dengan tipe inspeksi. Pada laissez-faire, para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Yang ketiga, tipe koersif. Tipe ini bersifat memaksa. Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor memaksakan kehendaknya. Yang keempat, ada tipe training dan guidance. Supervisi tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Yang terakhir, tipe demokratis, yaitu tipe supervisi ini memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tentu saja ada kaitannya dengan adanya kepemimpinannya yang bersifat demokratis. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi umum, yaitu supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Lalu supervisi pengajaran, yaitu serangkaian kegiatan guna membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu supervisi klinis, yaitu suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Dan yang terakhir yaitu supervisi akademik, yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengolah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada implementasinya, yaitu implementasi supervisi pendidikan adalah proses nyata dalam menerapkan prinsip, fungsi, dan teknik supervisi pada kegiatan sekolah. Tujuannya adalah memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar, serta meningkatkan profesionalisme guru, mutu pelajaran, dan hasil belajar siswa. Untuk prinsip-prinsip implementasi supervisi pendidikan, yang pertama ada demokratis, yaitu dilaksanakan secara partisipatif, bukan otoriter. Lalu konstruktif dan kreatif, yaitu membangun motivasi guru dan menciptakan inovasi pembelajaran. Yang ketiga ada objektif, yaitu berdasarkan data dan bukan subjektif. Lalu kontinu, yaitu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak insidental. Lalu yang terakhir humanis, yaitu menghargai martabat guru dan tenaga kependidikan. Lalu ada langkah-langkah implementasi, yaitu yang pertama ada perencanaan supervisi, yang kedua pelaksanaan supervisi, dan yang ketiga evaluasi dan tindak lanjut. Nah, bentuk-bentuk implementasi supervisi pendidikan itu yang pertama ada supervisi akademik, yaitu fokus pada proses pembelajaran guru, misalnya metode pengajar, penggunaan media, dan penilaian hasil belajar. Lalu yang kedua ada supervisi administratif, yaitu menekankan pada kepatuhan guru dan tenaga kependidikan terhadap administrasi, yaitu absensi, dokumen kurikulum, dan laporan. Lalu yang ketiga ada supervisi klinis, yaitu dilakukan dengan pendekatan intensif dan individual seperti bimbingan langsung kepada guru yang mengalami kesulitan. Contoh implementasi di sekolah itu yang pertama ada kepala sekolah yang mengamati pembelajaran di kelas, lalu memberikan masukan mengenai strategi mengajar. Nah, yang kedua ada pengawas sekolah mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru
dalam penyusunan RPP berbasis kurikulum merdeka. Lalu ada diskusi kelompok guru yang difasilitasi supervisor untuk berbagi praktik baik pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi rutin administrasi sekolah untuk memastikan standar nasional pendidikan tercapai. Lalu ada hambatan dalam implementasi, yaitu yang pertama, kurangnya persiapan guru, subjektivitas supervisor, sering terjadi pergantian kepala sekolah, sarana dan prasarana terbatas, kurangnya disiplin guru, dan kurangnya pengetahuan guru. Lalu ada solusi dalam implementasi, yaitu yang pertama, pendelegasian wewenang, lalu memberikan motivasi, yang ketiga, pembinaan dan tim penilai, lalu koordinasi intensif, dan yang keempat itu mengupayakan sarana dan prasarana. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan menerapkan disiplin. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi ketenagaan. Selanjutnya kesimpulannya akan dibawakan oleh rekan saya ya. Baik, kesimpulannya adalah supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan yang bertujuan membantu guru dan tenaga kependidikan agar dapat bekerja lebih efektif dan profesional. Supervisi tidak hanya berorientasi pada pengawasan administratif, melainkan juga pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui bimbingan, motivasi, dan pendampingan. Landasan supervisi mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menekankan nilai kemitraan, keilmiahan, dan etika dalam pelaksanaannya. Nah, supervisi memiliki fungsi penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan yang dilaksanakan dengan prinsip konstruktif, demokratis, dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, supervisi pendidikan menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya persiapan guru, subjektivitas supervisor, keterbatasan sarana, serta rendahnya disiplin dan pengetahuan guru. Namun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti pendelegasian wewenang, pemberian motivasi, pembinaan, koordinasi, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan supervisi yang baik, mutu pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan berkembangnya kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.